Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di subtema 2 ini kita kembali akan belajar muatan IPS, yaitu tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kira-kira apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kali ini kita akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh para pahlawan. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan terdiri dari dua cara. Yang pertama adalah dengan perjuangan fisik, dan yang kedua adalah dengan perjuangan secara diplomasi. Bentuk-bentuk perjuangan fisik. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Antara lain ada pertempuran Surabaya, ada pertempuran Medan Area di kota Medan, ada pertempuran Ambara di kota Semarang, Jawa Tengah, dan peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi di kota Bandung. Berikut ini penjelasannya. 1. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya berlangsung pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Penyebab dari pertempuran Surabaya karena pada saat itu Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Inggris dan menyerahkan diri dengan mengangkat senjata. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Akhirnya pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua adalah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi pada April 1946. Penyebabnya antara lain, pada saat itu tentara sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduk tidak terima dan melakukan perlawanan. Yang ketiga ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945. Penyebabnya karena perlawanan pasukan tentara Keamanan Rakyat terhadap upaya pasukan sekutu untuk menduduki Ambarawa dan mengembalikan kekuasaan di Indonesia melalui Nica. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, maka dibangun sebuah monumen Palagan Ambarawa. Yang keempat ada peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Penyebabnya karena sekutu mengeluarkan ultimatum agar kota Bandung bagian utara dikosongkan. Ultimatum tersebut mendorong tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Tujuannya adalah untuk mencegah tentara sekutu dan Nica menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Selanjutnya, selain perjuangan fisik, para pahlawan juga mengupayakan kemerdekaan dengan cara perjuangan diplomasi. Bentuk-bentuk upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan antara lain dengan cara: yang pertama, perjanjian Linggarjati. Yang kedua, perjanjian Ranville. Yang ketiga, perjanjian Romroyen. Dan yang keempat adalah konferensi meja bundar.
Berikut penjelasan singkat tentang upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Namun, perjanjian itu tidak berjalan mulus sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Yang kedua adalah Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi dari Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Selanjutnya, yang ketiga adalah Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 19 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Roem dan Harven van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Selanjutnya ada konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi meja bundar adalah seperti berikut. Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Demikian penjelasan singkat dari Papa. Semoga materi yang kita pelajari hari ini kalian dapat memahami. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.